Apa? Tuh yang terakhir nggak jadi lagi tuh, yang waktu lu ngaji-ngaji tuh nggak jadi lagi. Enggak lah. Yah, ini tuh udah 2022, bentar lagi 2023, lu masih mau jomblo? Siam deh. Kalau nggak gue daftarin aja nih. Ada grup namanya Geng Bujang Lapuk. Geng Bujang Lapuk. Pria-pria yang jomblo hingga tua. Lalu. Oke? Ih, lucu dong. Ketawa dong. Ketawa dong, Damar. Ya elah, Mar. Gue daftarin aja Elsa! nih. Iya, Bang. Ngapain lagi? Pasti ngegodain si Damar lagi deh. Kagak, Bang. Kan kasihan, Tuh Bang. Damar mukanya dilipet tuh. Gak lucu bercandanya. Oh, kenapa dia Damar? Kenapa dia bercanda yang gak lucu tuh? Kenapa diceritain dulu deh? Ya itu, ngata-ngatain gitu. Ngatain apa sih? Nggak Kalau boleh ngatain, tahu. Bang. Mau didaftarin aja ke grup Bujang Lapuk, Bang. Lucu dong. Nggak lucu tahu kayak gitu. Emang kenapa Damar bisa dimasukin ke geng Bujang Lapuk? Lagian udah 2022, mau ganti tahun 2023. Masa masih jomblo? Masih jauh. Emang nggak lucu sih kalau kayak gitu. Nggak boleh loh kayak gitu. Ada bercanda yang boleh, ada bercanda yang nggak boleh. Bercanda yang nggak boleh itu adalah bercanda yang menyakiti hati. Walaupun fakta, Bang. Walaupun fakta, emang beneran kamu jomblo? Iya. Nggak boleh ya. Hati-hati bercanda yang bisa menyakiti hati. Ini yang bakalan saya bawa ke karpet bundar. Karpet bundar, Bang. Ya kan karpet kita bundar. Oh iya, Bang, benar. Ini akan kita bahas bersama Bunda Nada sama Bunda Lisa. Ada bercanda yang menyakiti hati. Assalamualaikum Bunda. Bunda menjadi pribadi atau mempunyai teman yang memiliki selera humor memang menyenangkan. Biasanya sosok seperti ini akan disukai banyak orang dan menjadi pusat perhatian karena dapat menghibur dan mencairkan suasana. Namun tak jarang suasana ceria, canda tawa berubah menjadi sebuah perundungan yang akhirnya membuat suasana ceria jadi tak nyaman. Biasanya hal ini terjadi karena unsur kedekatan. Karena merasa dekat, kita merasa bebas dan aman untuk bercanda berlebihan, walaupun tak bermaksud menyakiti. Namun tanpa disadari membuat suasana hati orang jadi tak enak atau tersakiti. Nah Bunda, bagaimana agar kita bisa menjaga diri ketika bercanda? Dan apa batasan-batasan dalam bercanda menurut Islam? Nah, Bang Melki akan membahasnya bersama Bunda Nada dan Bunda Lisa di Assalamualaikum Bunda pagi ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Ih seneng banget loh hari ini kita bisa ketemu lagi nih. Mukanya cerah-cerah, hidungnya kembang-kembang lagi Bunda. Iya. Misalnya kembang kempis hidung kita. Iya. Tudungnya kembang-kembang, kayaknya wajahnya berkembang-kembang juga ya, Bang. Amin. Mana pada kompak lagi menghadap ke sini semua. Iya, Bang. Kita menghadap ke sana juga, Bang. Oh iya benar juga ya. Bunda yang ada di depan dari mana nih? Majelis Taklim. Oh Galaksi Bekasi. Oh, Bunda. Majelis Taklim Ashifa Galaksi Galaksi Bekasi. Nah, seperti biasa di Assalamualaikum Bunda ini akan membahas permasalahan yang dekat sama kehidupan kita sehari-hari. Dan hari ini kita akan membahas tentang hati-hati akibat canda bisa menyakiti. Kita akan membahasnya bersama Bunda Nada dan Bunda Liza. Dan ada juga teman-teman dari Ar-Rohim. Ar-Rohim. Jadi ceritanya begini Bunda. Si Else, Saya kaget. si Else ngegodain si Damar. Iya. Dan dia belum ada jodoh, belum pernah pacaran, belum pernah deket sama wanita. Mau dimasukin sama Else ke grup Bujang Lapuk. Itu kan lucu banget tau gak? Ya Allah. Ih, lucu gitu. Tapi pantesan tadi Bang Damar mukanya tuh ditekuk aja. Iya, tapi yang jadi pertanyaan saya, emang kalau umpama kita ngomong dengan lisan kayak gitu bisa nyakitin hati? Terus lebih dosa mana ya kalau umpamanya kita cuman bercanda terus nyakitin hati, atau kita orangnya kita cubit gitu sampai dia gitu. Tapi mulutnya diam aja gitu. Mulutnya diam aja. Itu mah sama aja, Bang. Masa sih? Tapi biasanya lebih sakit lagi. Nih, Lisa. mulut Lisa. Kita bahas aja deh Bunda, silakan Bunda. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin.
wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Bun. Iya. Bunda. Iya. Ada pertanyaan, kata-kata saja yang melukai lebih berat dosanya ketimbang daripada langsung main fisik. Ada orang lagi bengong, menang baik, wah disambit. Cetak aja. Apakah dosanya itu sama ataukah tidak? Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an menyebutkan bahwa senyum merendahkan, tertawa menghina seseorang merupakan dosa yang pasti tercatat. Senyum aja tercatat dosa kecil, apalagi tertawa yang termasuk dosa besar. Contohnya, ya. Oleh karenanya dalam Al-Quran dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Walan talmizu anfusakum walan tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Wa man lam yatub fa'ulaika humuz zalimun. Kata Allah dalam Al-Quran, janganlah kamu saling mencela satu sama lainnya dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Hei, itu bujang lapuk. Nah, seburuk-buruk panggilan kata Allah adalah panggilan yang buruk bagi orang fasik setelah ia beriman. Barang siapa tidak bertobat kata Allah, mereka termasuk orang-orang yang zalim. Masya Allah. Ya, oleh karenanya yang harus kita lakukan jaga lisan. Karena semuanya ini bisa berakibat fatal. Iya, benar. Entah lisan, entah itu fisik sama tercatat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala alam. Makanya Elsa kalau mau bercanda tuh lihat dulu ekspresi dari orang yang dibercandain. Kalau ekspresi dari orang yang bercandain tuh udah kayak senyum gitu, kita nggak apa-apa bercanda. Tapi kan mukanya si Damar rata kayak tembok. Allahu Akbar. Bercanda loh Damar. Minta maaf deh bang. Minta maaf. Damar, maaf ya. Nah, Senyum apa? Tuh, Mbak. enggak itu si Damar udah senyum-senyumnya kalau gitu. Oh. Gitu doang emang. Tuh si Damar tuh. Udah ya, Bang Damar ya. Udah tuh. Ya, maaf ya Damar ya. Iya, saya tadi ketawa merendahkan gitu. Iya. Kan Bang Melki juga nggak mau tuh kalau diketawain gitu. Iya benar. kan? Nggak mau ketawa merendah. Gitu ya. Nggak mau. Jangan ya Bunda ya. Bun. Ya. Bunda. Iya. Mau mengingatkan tema kita pada pagi hari ini adalah hati-hati. Ada canda yang menyakiti. Siapa yang baper? Silakan. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Ayo, yang mau tanya Sa? Iya Bunda. Wow, Bundanya bahagia banget nih hari ini nih. Sudah nyala Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa dari Majlis Talim Ashifa. Udah sama namanya sama kita. Ini Iya, pakai ya? S. Kalau Bunda kan pakai V. Canda Bunda. Rifan. Baper nih Bun. Iya. Mau tanya, jadi aku punya teman arisan nih. Nah teman arisannya tuh seneng banget bercanda. Namun dia nggak tahu nih kalau yang candaannya ini nyakitin temen yang lain gitu kan. Dikasih tahu tapi dia bilang kayaknya mereka aja tuh yang baperan gitu. Jadi gimana nih supaya temanku tahu kalau perbuatannya tuh kurang baik menyakiti yang lain gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah ini masalahnya dia nggak sadar nih Bunda. Kalau mamanya bercandanya menyakiti ya. Nah kita jawabnya setelah yang satu ini Bunda Lisa. Jangan kemana-mana tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Hati
hati-hati, canda bisa menyakiti. Nah, itu adalah tema kita pada pagi hari ini nih. Langsung tadi di segmen sebelumnya ada Bunda Lisa nih, nanya nih. Iya, saya nanya juga. Iya, Bunda Lisa dua-duanya nih. Iya. Ada temennya yang bercanda di dalam grup arisannya itu menyakiti, tapi dia nggak sadar. Malah bilang baper lah teman-teman. Baper lah. Kalau di sini sih baper bagus ya, banyak Banyak pertanyaan. Kalau ini ke bawah perasaan. Bawa perasaan. Dibahas, Bang? Bahas, Bunda. Siap. Baik deh, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun. Iya. Bunda. Iya. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah Bunda kita pagi hari ini seger-seger ya Seger Bang. banget. Ya? Masya Allah kayaknya semalam gak bisa tidur nih Bang. Kenapa? Ngembangin kerudung. Alhamdulillah Bun. Bunda. Pertanyaannya bagus. Kadang kita ketika berkawan, ketika berkumpul kok ada orang yang tersakiti dengan ucapan kita. Bahkan kita mengata, ih gitu aja baper, banyak. Kok banyak pertanyaan? Baper, dibawa perasaan. Kalau di sini bapernya banyak pertanyaan. Gitu aja dibawa perasaan. Memang terkadang kita nih kalau punya lisan, enak gitu keluarin ucapan. Yang terkadang bahkan seringkali kita nggak sadar apakah yang kita keluarkan itu memang baik atau bahkan ucapan yang kita keluarkan menyakiti orang lain. Jadi sebisa mungkin kalau kita ingin mengeluarkan kalimat-kalimat, pikir dulu apakah menyakitkan. Emang sih teman deket, udahlah dia mah emang udah sahabat karib. Temen tidur, temen main, temen ke pasar, temen nyari diskon misalnya. Kan mama biasanya gitu ya Bun ya. Tapi akhirnya ada kalanya moodnya lagi bagus, maka diterima dengan bercandaan. Tapi ada kalanya diterima dengan memang lagi nggak mood hatinya dia. Sehingga ucapannya diterimanya pun juga dalam keadaan yang nggak baik. Nah ini yang pernah Allah ingatkan kita dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah dalam Al-Quran, berpegang teguhlah dengan tali Allah, dengan tali agama Allah. Jangan bercerai-berai. Kenapa? Karena kalau kita berpegang teguh dengan talinya Allah, insya Allah kita tidak akan menyakiti satu dengan yang lain. Jadi yuk berpegang teguh dengan talinya Allah. Insya Allah bagaimana caranya? Nggak nyakitin fisik, nggak nyakitin lisan. Karena ada pepatah yang mengatakan gini Bang, kalau cari temen itu sangatlah sulit. Tapi kalau cari musuh gampang banget. Maksudnya apa? Cari teman gak susah. Ini kita kalau udah punya teman banyak, jaga perasaannya, jaga sikap kita agar tetap teman kita ini bisa bareng-bareng menuju ridho Allah baik di dunia sampai ke surga. Amin ya Rabbal alamin. Jadi perlu ada saling paham, saling ngerti dan jangan saling menyakiti. Apalagi yang namanya sahabat atau teman lama pasti dia udah tahu tuh, wah moodnya lagi bagus nih. Karakternya juga udah mahal. Karakternya nih pagi-pagi Damar baru datang, udah Damar kamu masuk aja ke organisasi Bujang Lapuk. Baru datang ya kan? Baru datang. Tersinggung. Mungkin nanti deh udah lamaan sedikit, mungkin udah ya pakai bercandaan yang tadi aja. Kalau dia belum bisa nerima lagi minta maaf langsung ya. Tuh Damar udah mulai panas tuh, udah mulai bisa bercanda dia. Ya Damar, timang ndut timang. Emang kata mesin udah mulai panas. Ya biasanya kan orang baru pagi tuh baru datang tuh, wah belum bisa mau bercanda lah Bunda. Iya, betul. Bun, Ya. Bunda, masih ada yang baper silahkan. Siapa yang mau bertanya? Ya. Boleh. Tentang bercanda bisa menyakiti nih. Siapa? Bunda yang mana nih? Oh. Wih, Bunda yang di depan begini. Wih. Udah Yang ini ya, janjian Bunda, kayaknya ya? nih Bang. Boleh, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilal. Hilal. Iya. Ya. Ya, baper dong Bun. Iya. Ya. Ceritanya saya punya bestie nih ya, bestian bertiga. Oh teman dekat, teman dekat. Iya, dari semenjak SMA sampai sekarang. Suka curhat-curhat masalah kayak masalah anak, rumah tangga, maksudnya yang baik-baik ya. Dan tiba-tiba suatu hari waktu itu bercandaannya kayaknya kurang berkenan di hati teman kami berdua. Gitu. Nah, mereka satu sama lainnya curhat ke saya
katanya mereka sakit hati. Oh, tersinggung. Tersinggung. Iya. Uh, Yang satu curhat, yang satu lagi curhat. Dua-duanya curhat sama Iya, betul, Mbak. ke saya. Ya, pertanyaannya kira-kira kata-kata apa atau solusinya gimana ya supaya saya tidak memihak antara teman saya yang A dan B dan tidak menyakiti antara keduanya dan semoga pertemanan kami selalu terjaga. Bijaksana sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang bagus banget ya kalau umpamanya bestie bertiga tuh pas tuh. Yang satu bisa jadi penengah nih. Kalau bestie berempat, ini udah kubu-kubuan nih. Biasanya, iya nggak? Iya, Bestie bertiga tuh pas banget nih. Iya. Saya juga tuh kan bestie kan grup saya. Oh iya berlima ya? Gak ada yang tahu. Kok berlima? Itu berlima. Grup saya, grup saya. Oh iya. Oh bertujuh ya bang? Emang gak ada yang tahu ya grup saya ya? Kalau nggak ada yang tahu nggak usah saya lanjutin nih. Bertiga. Bertiga. Saya Melki Bajai, Aden Bajai sama Isa Bajai. Kalau jadi angkot? Enggak. Udah nggak menarik ya ceritanya ya. Terus gimana Tapi bang? tahu. Tahu. Nah itu kalau umpamanya ada masalah tuh pasti kan ada penengahnya. Karena Iya. grup saya bertiga. Kalau grup saya berempat tuh bakalan kubu-kubuan. Bisa bubar tuh kalau berempat. Iya. Tapi karena bertiga. Bubar nggak? Bubar juga. Enggak. Oh, alhamdulillah. Ada, cuma jarang job. Oh gitu. Jarang job yang bertiga kan udah tua-tua. Jarang job bertiga. Ya siapa tahu ada bisa bertiga. Amin. Kapan saya berdiri ya? Saya jadi awkward nih. Jadi kita menjawab nih pertanyaan dari Bunda nih. Apa yang harus Bunda Hilal lakukan nih kalau umpamanya temennya ada yang tersinggung satu sama lain dan dia sebagai penengahnya nih Bunda. Baik, Bun. Ya. Bunda. Iya. Ada seorang teman, dua-duanya nih temannya berantem. Nih kita mesti ngapain? Apa kita adu-aduin? Jadi kompor meleduk. Ya. Dalam Islam boleh kita berbohong. Salah satu keadaannya adalah untuk mendamaikan orang lain. Berantem si A dengan si B. Kita tahu ini urusannya apaan, saling ngomongin. Kita bilangin enggak ngomong begitu. Orang bilangnya cakep-cakep. Nggak usah dengar dari orang lain, cuma fitnah kali, gosip doang kali. Nah, kita bisa lakukan hal tersebut ya. Yang kedua, lakukan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mencari kepentingan daripada tersebut. Wah, teman kita ribut nih berdua. Wah, udah gitu, udah deh. Kita pancing salah satu, kita baikin sama satunya lagi, ntar ditinggalin. Ya. Damaikan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada kepentingan apapun. Dan yang tentunya kita saling memberikan solusi, memberikan nasihat kepada teman kita berdua. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika ada kedua sahabat yang berselisih tentang masalah hutang piutang. Sampai suaranya meninggi, baginda Nabi Muhammad SAW keluar daripada rumahnya, ia katakan berikan keringanan dalam hutang tersebut sehingga si fulan bisa cepat melunasi hutangnya. Tuh ada solusi. Jangan diantepin baik. Bercanda boleh dalam Islam. Suatu ketika pernah ada sahabat baginda Nabi, seorang suku Baduy, pedalaman Arab. Ia maaf katakanlah orangnya buruk rupa. Juga ingatannya begitu lemah. Ya di pasar, Rasulullah SAW datang dari belakang ditangkap sama baginda Nabi. Wah, lepaskan aku. Tapi ketika orang tersebut mengetahui kalau yang menangkapnya itu baginda Nabi, ia langsung mengeratkan kembali ikatan itu, mengeratkan kembali pelukan baginda Nabi. Lalu apa yang Rasul katakan? Manusia, belilah budak ini. Kata orang tersebut, ya Rasul, saya nggak ada yang mau beli. Saya ini buruk rupa. Tapi apa kata Rasul? Engkau memang tidak bernilai di mata manusia, tapi engkau mahal di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh bercanda, tapi jangan yang menyakiti. Allah Ta'ala a'lam. Nah, emang berteman itu susah-susah gampang. Dan berteman yang paling baik adalah berteman dengan sepeda. Karena sepeda baik. Baik. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Masalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta.
kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan Ada hikmahnya. karena Islam itu Penuh cinta. hati-hati canda yang menyakiti. Wah, seru banget nih. Bun! Ya. Bunda! Iya. Ada yang baper gak? Silakan kalau mau nanya. Oh iya Bunda, boleh silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmawati dari Majelis Talim Ashifa Galaksi. Masya Allah. Bunda Ini Fatmawati. modelnya Bunda ustazah. Fatmawati. Iya. Suaranya. Bagus Masya ya, Allah. lantang. Pantang banget. jelas banget nih pokoknya. Mau ditanya apa, Bun? Baper dong. Iya. Mau tanya nih, saya punya tetangga banyak. Hmm. Tetapi ada 2 orang ini yang punya keistimewaan. Yang satu hobinya bercanda. Yang satu lagi sabar. Saking sabarnya, dia bercandain dia diem aja. Tapi ternyata hati manusia kita nggak tahu. Iya. Luarnya dia boleh asik, santai, dibercandain. Tapi ternyata di belakang penuh dendam. Waduh. Akhirnya dia datang ke rumah saya. Dia bilang, saya walaupun dibercandain tiap hari, saya diam di depan dia. Ketika lagi belanja di tukang sayur, itu orang bercanda saya enaknya. Dibilang begini, begitu, saya diem. Tapi ternyata saya dendam di hati saya. Dan terasa perih di hati saya. Makanya saya bertanya kepada teman saya itu bertanya ke saya. Walaupun barangkali di depan dia saya diem, tapi hati saya sakit terhadap bercandaannya. Oleh karena itu, kira-kira saya nih sebagai orang yang dicurhatin, kira-kira bela nasihatinnya ke yang bercanda atau yang dibercandain? Itu pertanyaannya. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lebih nggak tahu lagi nih kalau ada orang yang tersakiti tapi dia diam. Iya. Kalau Damar kan tersakiti dia gitu kelihatan. Kalau yang nggak kelihatan kayak gini, waduh dosa banget. Ini yang paling bahaya Bang, karena disimpan dalam hati, khawatirnya disimpan, dipendam, khawatirnya jadi dendam tadi itu hasilnya. Aduh. Alhamdulillah min dzalik ya. Langsung dibahas Bunda kalau gitu. Siap, baik, Masya Allah. Bun, Iya. Bunda, ada 2 orang, yang satu kelihatannya sabar banget, dibully, dia diam, dibully, senyum, dibully kayak seneng gitu Bang. Iya, kayak lempeng lah. Lempeng gitu, jadi wajahnya tuh senyum biasa tapi ternyata menyimpan sesuatu dalam hati. Yang harus diingat adalah bahwa kita manusia, Allah berikan satu karunia, punya rasa. Ketika dikecewakan ada rasa kecewa, ketika dihibur pasti ada rasa senang. Oleh karena itu berhati-hati. Kita jadi jangan merasa aman kalau kita mengucapkan satu kalimat yang mungkin bulian, cercaan, hinaan, orang itu nggak kenapa-napa, tapi pasti dalam hatinya ada luka. Ya, ini yang harus dijaga. Karena kalau bicara kepada siapa, sesungguhnya ya itu dua-duanya. Bunda sampaikan kepada yang membuli, kamu jangan begitu. Karena ucapanmu itu bisa menyakiti orang lain. Apalagi itu jiron sendiri, teman sendiri, tetangga sendiri. Jangan. Jagalah itu hubungan yang baik. Jadi jangan ya, enggak kok dia enggak kenapa-napa. Dia kalau saya bully senang-senang aja. Iya, tapi kan kita nggak tahu hatinya. Iya, kelihatannya Nggak usah aja. kita bilang dia ngadu sama kita. Kemudian yang kedua juga kita hibur hati yang dibully. Udah nggak apa-apa, tenang aja. Karena nanti juga akan berubah. Mungkin ucapan dia keluar itu ada sesuatu yang kita tidak paham. Ada sesuatu yang diungkapkan karena memang dia belum paham ilmunya. Tapi yakin, tenang, dan tetap jangan menyimpan rasa dendam di hati. Karena khawatirnya kalau ada dendam, ini akhirnya luka berkepanjangan bisa membahayakan, bukan saja bahayakan orang lain, tapi bisa membahayakan diri kita sendiri. Allah sudah cantumkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Karena sesungguhnya antara mukmin satu dengan mukmin yang lain ini adalah bersaudara. Fa'aslihu. Maka perbaikilah. Benarkanlah apabila keduanya ada yang bersengketa. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. La'allakum turhamun. Karena kelak nanti engkau akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi PR kita, kalau kita ada di tengah-tengah kayak Bang Melki tadi tuh, nih tengah-tengah ada yang ngadu begini lain, yang begitu lain. Tadi Bunda Liza sudah sampaikan bahwa fa'aslihu. Ini benerin. Jangan kita ngomporin yang ini, ngomporin yang itu. Punya dosa baru, namanya apa? Ghibah, namimah. Tapi kalau kita rapiin yang ini, enggak kok. Dia nggak begitu maksudnya.
Dia mungkin juga emang lisannya emang begitu. Mulutnya mungkin juga terkadang asal ceplos-ceplos aja. Udah diemin aja, ntar juga berubah sendiri. Padahal misi kita adalah merubah teman kita, tetangga kita yang satu ini untuk merubah sikapnya. Insya Allah dia baik, selama dia melakukan kebaikan kita akan mendapatkan pahala. Amin, ya Rabbal Alamin. Jadi jadilah penengah. Jadi penengah yang yang baik ininya ya. kita sampaikan tenang, yang ini kita sampaikan jangan. Jangan memihak juga. Jangan, betul. Nah, Bunda, kan sebelum terlalu lama nih saya tadi ngikuti ketawain si Damar. Mungkin Damar aku kasih hadiah hiburan kali ya. Boleh. Biar dia terhibur nggak apa-apa ya Bunda ya. Damar aja ya, Bang. Iya, Damar aku kasih hadiah hiburan nggak apa-apa ya. Apa tuh, Bang? Semoga terhibur ya Damar ya. Udah Bunda. Itu terhibur atau rasa takut ya kayaknya ya? Semoga terhibur ya. Udah ketawa, Bang. Udah ketawa. Bunda, ada yang masih baper nggak? Silahkan. Boleh. Iya, Bunda. Kok dong jadinya sampai 2? Iya. Saya biar kelihatan. Ya boleh Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak dari Majlis Taklim Asyifa Galaksi. Ya. Baper Bunda. Iya. Belakangan ini ya, kalau malam tuh hati saya nggak tenang. Wah, kenapa? Karena suatu saat saya berkumpul di keluarga, ada perkataan saya mungkin ya yang menyakitkan adik ipar saya, sehingga dia agak sikapnya udah mulai agak berubah gitu. Sedangkan saya tidak merasa menyakitinya, tapi dia bilang katanya agak merasa tersakiti, Agak gitu. tersinggung. Agak tersinggung. Nah, bagaimana caranya saya meminta maaf kepada adik ipar saya? Sedangkan saya tuh kakak ipar gitu ya, Iya, agak iya. gengsi Iya, dong gengsi, gitu. oh, gengsi Gimana dong. caranya ya Ustaz aja? Ini nih. Gengsi dong. gitu, minta Assalamualaikum maaf. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang dalam hubungan suami istri juga gitu tuh. Iya, Suka gengsi minta maaf terus. duluan. Tapi kebetulan kan ada yang bilang ya ke teman-teman saya, wah kalau istri mah jarang minta maaf. Tapi tidak dengan istri saya. Apa tuh, Bang? Istri saya selalu minta maaf. Oh, gitu? Iya, dia selalu bilang, maaf ya, kali ini kamu yang salah. Tetap nyalahin Ya, juga tapi ya. ada maafnya Ada depannya. maafnya. Gitu. Gimana nih Bunda? baik. Bunda udah sadar nih kalau umpamanya dia merasa menyakiti hatinya adik ipar. Bun. Ya. Bunda. Iya. Ada rasa nggak enak dalam hati. Sesuatu yang memang itu bernilai dosa di sisi Allah, ada kecenderungan rasa gelisah. Resah dan gelisah. Udah segitu aja. Ada Kiai Haji Mustafa Bisri atau yang kita kenal Gus Mus, Kiai besar asal Rembang, mengatakan bergaul dengan Allah cukup enak dan santai. Kenapa? Karena Allah maha baik. Allah pemurah, Allah tuh maha pengampun. Yang aneh justru bergaul dengan manusia. Guyon saja kadang tersungging. Salah. Tersinggung. Punya salah dikit setahun diinget-inget. Lebaran kagak dateng, wah dibilang laknatullah alaih. Udah sering sumpah serapah. Dan anehnya kita lebih senang bergaul dengan manusia ketimbang bergaul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita dengan manusia nggak berjarak. Sementara kita dengan Allah berjarak. Yang sudah terlanjur memang kita ucapkan kepada seseorang dan menyakiti hatinya, tegaskan kepada diri sendiri bahwa damai itu lebih baik. Kalau kita merasa damai itu lebih baik, maka tidak ada lagi tuh yang namanya gengsi. Ngerasa paling tinggi. Yang penting kita menyadari kesalahan, menyesali perbuatan, jangan sampai kita melakukan hal itu kembali kepada orang tersebut. Insya Allah. Kenapa dalam Al-Quran dikatakan wasari'u ila maghfiratim, ya, bersegeralah kamu untuk mencari ampunan Allah. Yang kayak gimana tuh ampunan Allah? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarai wad-dharra. Orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan menahan amarah, juga memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Tuh, tahan amarah buat adik ipar juga mungkin, atau orang-orang yang tersakiti di luar sana, kita tahan amarah, kita maafin. Karena kan ada kisah seorang sahabat yang dikatakan ahli surga padahal amalannya biasa aja. Sholat sunnah
biasa. Sholat wajib juga biasa. Mungkin puasa sunnah Senin Kamis pun nggak rajin dilakukan. Tapi kenapa Rasul katakan ia ahli surga? Oh ternyata ia sebelum tidur memaafkan orang yang menyakiti baik sengaja ataupun tidak sengaja. Maafin doang bun, bisa masuk surga. Jadi bunda langsung aja, nggak usah gengsi-gengsi, langsung samperin minta maaf. Datang bawa parcel. Oh, bawa apa kayak, bawa mobil kayak, bawa rumah, sertifikat. Gede dong. Ya, pokoknya nggak usah gengsi-gengsi, minta maaf, takut dosa bunda ya. Kalau mamanya dinanti-nantiin, takut lupa juga. Bun, Ya. bunda. Iya. Satu pertanyaan lagi buat yang baper. Ayo, siapa? Yang mau bertanya? Siapa yang Oh Bunda. dua lagi. Bunda. Hebat. Boleh. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamidah Hamid dari Majelis Taklim Asyifa Taman Galaksi Bekasi. Wah, Bunda Hamidah. Iya. Silakan bunda baper nih. Baper dong. Iya. Saya mempunyai anak remaja umur 17, mempunyai teman sering main ke rumah. Nah, di situ dia sering bercanda. Tapi saya tidak suka kalau teman-temannya tuh sering ngebully. Ngebully anak bunda? Anak bunda, iya. Bagaimana caranya ngasih tahu, nasehatin anak saya biar dia nerimain gitu. Iya, ya hanya itu. Terima kasih ya bunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya dibully bang. Aduh, saya paling gak suka nih kalau bully-bulian kayak gini nih. Dari kecil sampai dewasa kalau mau ada yang bully tuh kayak, kita musuhin aja tuh orang-orang yang ngebully. Gimana nih sarannya bunda-bunda nih? Ya baik, dibahas ya Bang ya. Masya Allah Bun. Ya. Bunda. Bunda Hamidah bertanya dan merasa tersakiti karena anaknya dibully. Jadi memang wajar kalau kita sebagai orang tua nggak terima anaknya dibully, anaknya mendapatkan hinaan dari orang lain. Lalu apa yang harus kita lakukan dan apa yang kita katakan kepada anak kita? Yang pertama yaitu coba kamu kalau pilih-pilih temen itu yang benar. Ya, jangan salah. Karena seseorang itu bisa dilihat bagaimana dia kehidupannya dari temennya. Ya, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temennya. Pilih yang benar. Bukan saja kita khawatir buliannya semakin bahaya, tapi takutnya kebawa-bawa nggak baik. Yang kedua, sampaikan kepada anak kita, kalau memang kamu dibully, wajib dalam Islam untuk kita membela diri. Dibully itu kan biasanya ada yang dengan ucapan lisan, maka boleh kita pun juga menyampaikan kalimat membalas, tapi balasannya sesuai dengan apa yang dia berikan. Kalau misalnya bulian dengan fisik, bahkan kita wajib untuk membela diri kita. Boleh nggak sih membalas? Boleh, sesuai dengan takarannya dalam Islam. Cuma pertanyaan saya, Bun, Bunda, orang biasanya Bang kalau mau membalas itu kan pasti sudah ada emosi, udah ada hawa nafsu, pasti yang akan dia lakukan kepada orang yang membuli dia, yang menyakiti dia, pasti karena sudah ada hawa nafsu, pasti balasannya lebih kejam, betul apa enggak? Betul. Karena udah kesel, udah ada hawa nafsunya, udah ada marahnya, sehingga bisa membalas yang lebih besar daripada apa yang dia dapatkan. Jadi tinggal pilihannya aja. Kalau kita mau membalas boleh dalam Islam. Tapi jangan melebihi kadar dari apa yang ia berikan kepada kita. Tapi kalau memang kita tidak sanggup untuk membalas dengan yang serupa, khawatirnya kalau kita balas lebih kejam kita yang zolim. Kalau memang kita tidak mampu menjaga itu, maka batasi, maka hindari, maka kita betul-betul membentengi diri kita dari orang yang berbuat zolim kepada kita. Dalam Islam wajib kita untuk membela diri kita. Membela hak itu wajib di dalam syariat Islam. Gitu ya Bun ya. Bun. Ya. Bunda. Iya. Nanti kita lanjutin setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda.
Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Bunda Nada, Bunda Lisa. Jadi batasan bergurau atau bercanda dalam Islam itu seperti apa, Bunda? Iya, baik. Bun. Ya. Bunda. Saya mau kasih pantun dulu, Bang. Ajib. Jawab ya. Ya. Durian muda dari Australia. Ajib. Lisan dijaga, hati bahagia. Alhamdulillah, amin. Jadi kalau pengen dapat durian, Bukan dong. Ke Australia dulu kita, ke Australia dulu. Oh iya. Jadi kalau memang pengen kita bahagia, pengen kita selamat, janganlah kita menyakiti hati orang lain. Dan juga kalau memang kita ingin terjalin hubungan baik senantiasa kepada orang lain, yang paling utama adalah bagaimana lisan. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia kalau dia pandai dalam menjaga lisannya. Pun demikian Al-Imam Nawawi mengatakan boleh bercanda dalam Islam, tapi pertama ketahui ada batasannya. Tidak sering-sering. Yang kedua tidak body shaming. Oh, ada body shaming. Empok tahu nggak body shaming? Ini norak banget kagak body shaming. Dibully badannya ya, dibully fisiknya. Dan yang ketiga tidak mengandur hoax. Kebohongan. Nah, Bun. Ya. Bunda. Iya. Semoga tontonan hari ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua ya Bunda ya. Sebelum kita akhiri acara kita pada pagi hari ini, Bunda Nada boleh pimpin doa ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahalazim. 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 Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin. Hamdan na'imin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami pada pagi hari ini dengan pandangan penuh rahmat-Mu dan ampunilah segala dosa dan kekhilafan-kekhilafan kami. Ampunilah dosa lisan kami, ampunilah dosa mata kami, ampunilah dosa lengan kami, ampunilah dosa hati kami yang dimana mungkin kami khilaf melukai hati dan perasaan orang lain. Amin. Dan jadikanlah kami hamba-Mu yang senantiasa bisa bersyukur dan bersabar, senantiasa mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bunda Nada. Sama-sama. Terima kasih Bunda Lisa. Terima kasih teman-teman dari Ar-Rohim. Terima kasih Bunda yang udah hadir di studio pada pagi hari ini. Terima kasih ya. Terima kasih juga buat Bunda yang ada di rumah. Kalau mau nonton langsung ke studio kami, langsung DM di Instagram atau email ke sini. Mau kasih saran, tema, kritik, silahkan ke sini. Insya Allah kita akan hadir lagi Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Jangan galau, jangan baper, karena Islam itu Penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada